Segmen 1. Komunikasi perorangan yang tidak efektif. Padahal suami saya bilang nggak usah bawa ke puskesmas. Saya malah bawa. Sekarang malah panas. Gimana nih kalau ditanyain suami saya? Oh, diimunisasi ya? Iya. Kok panas? Padahal kan bikin anak kita kuat ya? Iya. Ayo ibu-ibu ke posyandu. Loh, kenapa? Ayo. Tidak, ada. Ini aja anaknya Bu Dewi sakit. Gak apa-apa, demam itu kan biasa. Anak saya juga lagi diare. Nah, pasti karena jorok tuh, Bu. Pantas saja anaknya jadi sakit. Ayo, ibu-ibu. Bu Nani, mau kemana? Sini, Bu Nani. Bu Nani mau kemana? Anaknya sudah diimunisasi. Rajin imunisasi, rajin ke posyandu. Jangan seperti Bu Titin dan Bu Dewi. Diajak posyandu tidak mau. Hari gini masih saja percaya hal-hal kuno. Iya tidak, Bu? Maaf Bu Kader. Permisi, saya mesti pulang dulu ya. Bu Nani mau kemana? Heran, diajari supaya pinter, kok susah? Bagaimana pendapat Anda tentang cara kader berkomunikasi dengan para ibu? Hentikan di sini dan diskusikan. Apa yang menurut Anda seharusnya tidak dilakukan? Tuliskan jawaban Anda pada lembar balik atau kertas yang tersedia. Hentikan di sini dan diskusikan. Apakah ada cara lain yang dapat digunakan untuk dapat berkomunikasi dan mengapa? Hentikan di sini dan diskusikan. Gak apa-apa, demam itu kan biasa. Hindari posisi kepala yang tidak sejajar dengan lawan bicara. Anak saya juga lagi diare. Nah, pasti karena jorok tuh, Bu. Pantas saja anaknya jadi sakit. Hindari menyalahkan si ibu. Sini, Bu Nani. Bu Nani mau kemana? Anaknya sudah diimunisasi. Rajin imunisasi, rajin ke posyandu. Jangan seperti Bu Titin dan Bu Dewi. Diajak posyandu tidak mau. Jangan memotong pembicaraan ibu. Segmen 2. Komunikasi dalam kelompok yang tidak efektif. Anak bayi itu harus dikasih ASI saja, mulai lahir sampai 6 bulan. Ya, Bu ya? Jangan dikasih air, apalagi susu formula. Bu, kata mertua saya kalau air susunya kurang boleh dikasih susu formula ya, Bu? Tidak boleh, Bu. Ibu ini lebih dengar saya atau ibu mertua sih? Ada lagi yang mau bertanya? Ya sudah, kalau begitu bulan depan kita ketemu lagi ya. Jangan lupa datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Bidan. Loh, ada apa nih Bu Kader? Kok kelihatannya lagi kesel?
semuanya baik-baik aja kan? Iya, Bu Bidan. Saya kesel. Ibu-ibu di sini susah diajak pintar. Tidak mau ke posyandu, anaknya tidak mau diimunisasi, disuruh ASI eksklusif, ada-ada aja alasannya. Ibu, menjelaskan sesuatu yang baru itu emang nggak mudah. Saya aja waktu pertama kali mulai itu banyak belajar. Ibu, ayo ke susu enggak? Ini susu enggak? Oh ya, kasih aja. Tapi kemudian saya ini dibimbing oleh orang yang lebih berpengalaman. Nah, beliau ini membantu saya menyarankan supaya saya ini bisa lebih mendengarkan dan tidak menggunakan kata-kata yang menghakimi. Hal-hal sepele seperti ini kan kelihatannya biasa ya Bu ya. Tapi jika dilakukan dengan baik, itu akan membantu tugas kita dalam memberikan pengertian kepada para ibu. Oh yaudah, kalau gitu saya temenin ibu keliling untuk ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu. Iya, tuh ayo, Bu. Ayo. Bagaimana pendapat Anda mengenai cara kader dalam memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu? Hentikan di sini dan diskusikan. Hal-hal apa yang menurut Anda sudah dilakukan dengan baik? Hentikan di sini dan diskusikan. Apakah menurut Anda sesi ini dapat mengubah perilaku para ibu? Mengapa? Hentikan di sini dan diskusikan. Hal-hal apakah yang masih dapat diperbaiki oleh kader? Hentikan di sini dan diskusikan. Anak bayi itu harus dikasih ASI saja, mulai lahir sampai 6 bulan. Ya Bu ya? Jangan menyepelekan si ibu. Cobalah untuk memahami mengapa mereka tidak melakukan apa yang dianjurkan. Bu, kata mertua saya kalau air susunya kurang boleh dikasih susu formula ya Bu? Tidak boleh Bu. Ibu ini lebih dengar saya atau ibu mertua sih? Kader sebaiknya mendengarkan kekhawatiran ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Gunakan tanggapan dan bahasa tubuh yang positif. Segmen 3. Komunikasi perorangan yang efektif. Bu, ini rumahnya Bu Nani. Bu Nani ini baru saja melahirkan seminggu yang lalu. Tapi saya ajak posyandu masih belum mau, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Bidan dan Kader, ada apa Bu? Selamat siang, Bapak. Saya dengar istrinya Bapak habis melahirkan ya? Iya Bu Bidan. Selamat ya, Pak. Terima kasih Bu Bidan. Kita ini berdua sekedar menengok aja kok. Ya, siapa tahu Bapak butuh bantuan. Iya Bu Bidan. Alhamdulillah semua sehat. Tapi Bu Bidan, saya sebetulnya baru mau pergi beli susu Bu. Tapi ya silakan masuk Bu Bidan. Bu Kader. Iya, terima kasih. Ada Ibu. Iya. Silakan Bu Kader. Duduk. Alhamdulillah Bu sehat. Oh iya Pak, tadi Bapak mau beli susu untuk siapa ya? Ya untuk si bayi Bu, masa buat saya. Oh begitu. Gini ya Pak, Bu, sebetulnya makanan yang terbaik buat si adik ini adalah air susu ibunya. Karena ASI itu memenuhi semua gizi yang dibutuhkan untuk bayi hingga usia 6 bulan. Nah,
Sedangkan kalau susu formula itu, jika salah penyajiannya bisa menimbulkan si adik ini diare, gitu loh, dan permasalahan gizi. Nah, ASI itu juga bisa melindungi si adik ini dari penyakit. Sampai usia 6 bulan, Bu. Wah, sekarang aja sudah tidak cukup ASI istri saya, Bu. Sudah saya kasih air putih pun, anak saya masih nangis terus. Sudah, Bu, biar saya mau beli susu formula saja, biar kuat dan puas jagoanku. Ya, udah Bapak di sini aja ya. Udah Bapak nggak usah kemana-mana. Biar saya membantu istri Bapak untuk menyusui si adik. Ya, udah. Kayak gini Bu ya, cara menyusuinya. Iya. Tuh kan Pak, bayinya sudah lebih tenang kan? Nah, Iya, Bu. ASI itu lebih baik dari susu formula. Karena ASI itu memenuhi kebutuhan si adik dan tidak menimbulkan diare. Tapi Bu, kalau ASI saya tetap tidak cukup, gimana Bu? Ibu, semakin ibu sering menyusui, semakin banyak produksi air susu ibu. Nah, si adik juga nggak boleh dikasih air putih, cairan ataupun makanan tambahan lainnya. Gitu loh, sampai usia 6 bulan. Emang kenapa Bu? Perut si adik ini kan masih kecil. Jadi kalau dikasih air, dia kan nanti akan kenyang dan tidak mau minum susu. Nah, kalau dia nggak mau minum susu, pastinya kan asupan gizinya itu akan berkurang. Nah, sehingga ibu juga produksi ASINya juga akan berkurang. Kalau lagi panas begini, Bu Bidan, kita aja nih yang dewasa kehausan, masa bayinya tidak boleh diberi air putih? Pak, ASI itu mengandung banyak cairan. Jadi si adik tuh nggak perlu air putih walaupun dalam keadaan panas. Cukup ibunya aja yang banyak minum air putih ya Bu ya. Oh, ibu sehat, anak sehat. Begitu ya, Bu Bidan? Dan bapak juga nggak perlu mahal-mahal untuk beli susu formula. Iya kan Bu? Oh ya Pak, Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Oh, silakan. Jangan lupa besok si adik dibawa ke posyandu untuk diimunisasi. Loh, ibu kenapa? Bu, saya masih takut bawa bayi saya ke posyandu. Katanya kalau di posyandu itu anak disuntik, terus badannya bisa panas Bu. Oh, itu namanya imunisasi. Nah, bila imunisasi si adik ini lengkap, adik akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, memang kadang menimbulkan demam, tapi cukup dikasih obat demam, dalam beberapa hari juga nanti akan sembuh kok, Pak. Lalu Bu, Di posyandu juga nanti si adik akan ditimbang dan diukur, sehingga ibu tahu perkembangannya si adik. Dan ibu bisa bertemu dengan Bu Kader untuk menanyakan hal-hal baru mengenai si adik. oh baiklah Bu kalau begitu. Boleh ya Pak? Ya sudah, kalau begitu saya setuju saja untuk kebaikan anak. Oh ya, ya udah Pak, Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya, Bu Bidan. Permisi ya Pak. Mari, Bu Bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, menjelaskan sesuatu hal yang baru itu memang butuh kesabaran. Ya, apalagi yang menyangkut urusan anak dan tradisi masyarakat yang sudah turun-temurun. Kita juga harus menghargai ya, Bu ya. Sekaligus kita memberikan penjelasan pada mereka kalau beberapa tradisi ini tuh justru malah merugikan anak mereka sendiri. Seperti memberikan susu formula, memberikan air, madu kepada bayinya. Iya Bu Ida. Nih Bu ya, kalau bicara masalah anak, yang mengambil keputusan itu bukan hanya si ibu, tapi si bapak, nenek, dan anggota keluarga lain. Betul Bu. Semua punya pendapat. Iya betul, dan kita juga harus sensitif dalam hal ini. Jangan sampai kita itu menyinggung perasaan si ibu dan anggota keluarga lainnya. Nanti malah mereka nggak mau mendengarkan kita ya.
Bagaimana pendapat Anda tentang cara bidan menangani situasi yang ada? Hentikan di sini dan diskusikan. Apa saja yang membedakan cara kader dan cara bidan dalam berkomunikasi dengan keluarga? Hentikan di sini dan diskusikan. Cara manakah yang menurut Anda lebih baik dan kenapa? Hentikan di sini dan diskusikan. Gini ya Pak, Bu, sebetulnya makanan yang terbaik buat si adik ini adalah air susu ibunya. Karena ASI itu memenuhi semua gizi yang dibutuhkan untuk bayi hingga usia 6 bulan. Terimalah pendapat keluarga. Biar saya membantu istri Bapak untuk menyusui si adik. Ya udah, kayak gini Bu ya cara menyusuinya. Berikan bantuan yang praktis. Itu namanya imunisasi. Nah, bila imunisasi si adik ini lengkap, adik akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Berikan informasi yang singkat dan relevan. Gunakan contoh-contoh praktis kepada si ibu agar dapat lebih mudah mengerti. Jangan lupa besok si adik dibawa ke posyandu untuk diimunisasi. Loh, Ibu kenapa? Memberikan sentuhan yang tepat pada saat yang tepat. Kalau ASI saya tetap tidak cukup, gimana Bu? Ibu, semakin ibu sering menyusui, semakin banyak produksi air susu ibu. Beri kesempatan ibu untuk berbicara. Kalau lagi panas begini Bu Bidan, kita aja nih yang dewasa kehausan, masa bayinya tidak boleh diberi air putih? Pak, ASI itu mengandung banyak cairan. Jadi si adik tuh nggak perlu air putih walaupun dalam keadaan panas. Tunjukkan rasa hormat dan empati. Segmen 4. Komunikasi dalam kelompok yang efektif. Yuk kita posyandu. Iya Bu, sebentar lagi saya ke posyandu. Iya, saya tunggu ya. Selamat pagi, Pak, Bu. Selamat pagi, Bu Kader. Bu Kader, hari ini ada posyandu ya katanya? Iya, Pak. Sebentar lagi mulai. Hari ini Ibu Dewi bisa datang ya. Insya Allah Bu Kader. Datanglah, Bu. Kita kan juga mau anak kita sehat dan kuat, seperti anaknya Ibu Nani itu. Baiklah, Pak. Sampai ketemu nanti ya, Bu. Iya Bu Kader. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kader. Waalaikumsalam, Lagi Ibu. siap-siap Bu. Iya nih. Yuk kita bantuin. Yuk. Iya, makasih, Bu. Iya. Pagi, Bu Kadar. Pagi, Bu. Bu. Kadar, lagi siap-siap ya. Kita bantuin ya. Yuk. Dari mana, Bu Titin? Dari rumah langsung ke sini.
kabar? Baik. Anak sehat ya? Alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah. Iya. Apa kabar nih ibu-ibu? Baik, Bu Kader. Hari ini kita diskusikan yuk bagaimana caranya mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Bu Kader, kenapa kita mencuci tangan harus menggunakan air dan sabun? Kalau dengan air saja memangnya kenapa, Bu? Tidak terlihat kotor bukan berarti tangan kita sudah bersih. Mencuci tangan harus menggunakan air bersih dan sabun. Kalau tidak memakai sabun, kuman jahatnya tetap ada. Kuman itu bisa menimbulkan penyakit pada anak dan keluarga kita, Bu. Oh, jadi walaupun tangan kita tidak terlihat kotor, kita harus tetap cuci tangan ya, Bu? Iya, ibu-ibu kalau cuci tangan biasanya kapan saja? Kalau sudah makan dan sudah masak, Bu Kader, kan tangannya kotor tuh. Betul, Bu. Tapi bukan hanya waktu itu saja. Ada 5 waktu penting untuk kita mencuci tangan. Yang ke-1, keluar dari toilet. Yang kedua, sesudah membersihkan dedek bayi. Yang ketiga, sebelum makan. Yang keempat, sebelum kita menyiapkan makanan. Dan yang kelima, sebelum kita mengurus dedek bayi. Oh, waktu itu anak saya diare jangan-jangan karena kuman jahat itu ya Bu Kader? Mungkin sekali, Bu Titin. Mencuci tangan dengan baik dan menggunakan sabun dapat membantu mencegah penyakit diare. Yuk kita praktekkan. Yuk. Ibu-ibu, begini ya cara mencuci tangan memakai air bersih dan jangan lupa sabunnya ya, Bu ya. Apakah ibu-ibu yang datang ke posyandu lebih banyak daripada sebelumnya? Bagaimanakah hal itu dapat terjadi? Hentikan di sini dan diskusikan. Apa yang berbeda dalam cara Kader melakukan sesi penyuluhan ini dibandingkan dengan sesi yang sebelumnya? Bagaimana hal ini mempengaruhi jalannya sesi penyuluhan? Hentikan di sini dan diskusikan. Mengapa Kader mematikan telepon genggamnya? Apakah menurut Anda hal ini membantu? Bagaimanakah hal ini membantu kelancaran sesi tersebut? Hentikan di sini dan diskusikan. Selamat pagi, Pak, Bu. Selamat pagi, Bu Kader. Bu Kader, hari ini ada posyandu ya katanya? Jagalah posisi kepala agar tetap sejajar dengan lawan bicara. Matikan telepon genggam Anda agar dapat menyimak perkataan si ibu. Yuk kita praktekkan. Yuk. Ibu-ibu, begini ya cara mencuci tangan memakai air bersih dan jangan lupa sabunnya ya, Bu ya. Latihan membantu si ibu untuk belajar dan mengingat. Mungkin sekali, Bu Titin. Mencuci tangan dengan baik dan menggunakan sabun dapat membantu mencegah penyakit diare. Berikan alasan pengarahan Anda agar si ibu dapat mengerti. Oh, jadi walaupun tangan kita tidak terlihat kotor, kita harus tetap cuci tangan ya, Bu? Iya, ibu-ibu kalau cuci tangan biasanya kapan saja? Gunakan pertanyaan terbuka agar si ibu dapat menjelaskan situasi.